Sekali brand-brand lokal yang mulai menggunakan Elvara Media menjadi bagian dari kegiatan promosinya. Oke. Saya cuma mikir iki gak wong gendeng, ya wong gendeng banget iki. Wih. Tapi mereka bilang Keren. it's okay mas, fine. Oke. Karena kalau dengan kondisi pandemi, dengan kondisi abnormal, kalau melakukan hal-hal yang normal, ya nggak ada hasilnya kan. Oke. Jadi ketika kondisinya nggak normal, ya langkah-langkah yang dilakukan juga harus nggak normal. Gitu. Ketika yang kondisinya nggak normal terus teman-teman masih melakukan hal-hal yang normal, ya nggak akan bisa jadi jawaban. Katanya gitu ngomong. Oh ya luar biasa. Oh. Jadi mereka bilang tahun 2021 saya cuman jongkok aja itu lebih terlihat dibandingkan teman-teman saya yang tidur semua. Wih. Hanya jongkok dia. Nah. Bayang itu kayak wong gendeng banget gitu kan. Tetapi mereka yang berdiri itu akan lebih terlihat. Kenapa? Karena yang lainnya tidur. Ini yang nggak disadari ya teman-teman bahwa justru kalau mungkin Om Chandra sudah tahu juga dan Mas Taufik sudah tahu bahwa ketika semuanya tidur teman-teman duduk aja itu sudah terlihat, betul ya? Iya. Ketika yang lainnya tidur mereka ada yang berdiri dan itu lebih terlihat. Wih. Itu kadang-kadang hal-hal yang tidak disadari bahwa hari ini kemarin itu sebenarnya adalah investasi brand yang luar biasa karena tidak akan terjadi lagi. Jadi kalau teman-teman tahu kenapa ada beberapa brand yang growth di tahun 2020 karena mereka melihat kondisinya seperti itu. Oh. Ketika semuanya tiarap dia berdiri, ketika semuanya duduk dia lari. Dan itu akan terlihat karena apa? Musuhnya yang lainnya tidak terlihat soalnya. Dan pilihannya dia cuman ya bisnis itu gak untung ya rugi. Pilihannya cuman ikut tok. Oke. Jelas itu ya? Ya, itu. Ketika semua tidak beriklan harus berani beriklan sendiri. Iya, karena kan tidak akan terlihat jadinya kan. Dia kan akan tidur. Tinggal caranya gimana dan sebagainya. Itu hal yang berbeda. Tapi saya percaya bahwa kondisi yang tidak normal jangan dilakukan dengan cara-cara dihadapi dengan cara-cara yang normal juga. Harus tidak normal. Iya. Kemarin itu ada beberapa brand yang samplingnya luar biasa, bagi produknya luar biasa. Pada saat kondisi ekonomi kurang bagus tuh malah bagi produk. Dan itu sukses setelah itu. Dan itu sukses setelah itu. Wis keren. Tapi ya itu tadi tergantung dari ini nggak ada bisnis itu pilihannya hidup atau mati cuman itu tuh ya. Nah, cuman sekedar biasa-biasa aja ya enggak apa-apa itu pilihan. Itu cuman gambarannya sekilas. Badai pasti berlalu kan? Pasti. Kalau pada saat badai kita berani. Nah, itu. Daripada kita nunggu badai lewat. Ketinggalan kereta. Iya, gitu itu. Pilihannya gitu ya? cuman hidup atau mati. Iya. Ya, mending sekalian paling tidak kalaupun harus mati kita bergerak dulu itu. Oke. Katanya seperti itu. Sip. WD. Optimis 2022? Optimis. Wih. Datanya nanti juga akan membuat teman-teman terkejut bahwa akan lebih gila lagi 2022. Kalau teman-teman siap. Iya. Ya, Sip. Bagus. Nah, iki. Bolos itu iki. Petinju kelas berat. Urusan perdaur ulangan gimana? Kalau buat aku sih seperti ini ya. Sebenarnya kalau mau ngomong statistik, Malang itu relatif aman. Karena sebenarnya orang Malang dewe kok rakeh. Begitu terjadi yang namanya kemarin istilah tsunami ya. Begitu yang biasa punya kos-kosan, yang biasanya dia tinggal per bulan terima passive income terus enggak. Jadi kalau saya bilang kemarin benar berapa? 2, minus 2,26. Minus enggak lebih saya kan. Saya kemarin hitung-hitung di atas 3 lah. Nanti nih. Enggak yang minusnya kemarin. Oh. Ya, dan itu semua akibat kebiasaan orang Malang yang selama ini itu memang kota ini kan kotanya, kalau aku mesti bercandanya kota pensiunan. Lek sleeping city, tadi lek gak lungguh yo ngopi. Lek gak ngono turu-turuan. Memang itu karakternya, tapi itu relatif aman ketika kemarin mengalami guncangan mahasiswa tiba-tiba surut yang biasanya mahasiswa itu bisa nyanggah ekonominya orang Malang itu 60-70% dari 60-an kampus. Terus kemudian tsunami hilang yang tadinya punya kos-kosan tapi dia nggak kehilangan apapun gitu. Dia yang tadinya dapat passive income nggak. Tapi yang paling parah itu adalah yang sektor yang butuh itu tadi
Yang biasa oleh ngopi nongkrong, enggak. Tapi ada lagi yang diem-diem sebenarnya. Bahkan saya kemarin sempat diskus sama seorang pakar ekonominya Indef gitu kan. Ada invisible hand yang diem-diem. Padahal kita kalau mau logis, nasional itu resesi loh mulai awal 2021 itu kita asli resesi. Kalau negara lain itu sudah, apalagi kalau maunya negara Eropa ya, resesi, posisi masuk musim dingin gitu, mati. Ya. Karena mereka harus untuk bertahan hidup itu dia harus menghangatkan tubuhnya. Dan itu biaya, harus spend uang, minimal dia harus spend baju. Baju hangat, terus makanan yang bergizi untuk melawan rasa dingin. Nok Malang alhamdulillah nggak butuh itu gitu. Kita pakai kaos kutang sepanjang tahun hidup gitu loh. Jadi hal-hal yang seperti itu yang kita itu sebenarnya diamankan oleh, karena kita di Katulistiwa gitu. Hal-hal yang nggak orang banyak lihat itu. Yeah, tapi kalau itu terjadi di Eropa, di Eropa, kokot langsung mati. Okay. Tak jamin mati. Karena dia harus spend uang lebih ketika dia menghadapi musim dingin. Ketika musim panas sih nggak masalah, mereka libur, mereka tapi panas, agak panas yo mati juga kalau di sana itu ya. Ya meleleh juga karena 35 derajat, kalau kita senyum-senyum mereka iya melet-melet meninggal karena dehidrasi gitu. Iya, kita diuntungkan itu. Terus ada lagi Yudhistira ngomong bahwa kebanyakan kita melihat 5%, 3%, 2,6% itu kita melihatnya, kita mengcapture-nya itu secara statistik. Iya. Betul. Ketika kita dan statistiknya sumbernya dari mana? Sumbernya dari perputaran uang di perbankan dan di lembaga-lembaga keuangan. Uang dodol tape, beras, nok pasar itu mereka cash and carry. Enggak tercapture itu. Yes, tidak tercapture dan tidak akan pernah bisa tercapture. Makanya keberpihakan negara terhadap saya kalau nyebutnya ini apa ya, real economy. Jadi orang yang tiap hari jalan dari kebunnya dipanen untuk sak rongsak terus kemudian dipikul atau didorong pakai sepeda sampai ke pasar terdekat terus dia berdagang di situ. Itu yang hanya untuk dapatkan 30.000, 40.000 dia jalan puluhan kilo. Itu sebenarnya pahlawan ekonomi kita yang membuat kita itu ya secara statistik aja kita ada yang ngomong 3%, 2%, Malang sampai di atas 3% kalau saya ini. Tapi kenapa kok nggak bongko gitu loh? Iya. Ya karena itu tadi the invisible hand dari para pelaku real ekonomi ini yang menghidupi kita tanpa kita sadari, termasuk teman-teman UKM sing metenteng lek ono pameran pas yo gak oleh pelaris, semangate pas pasang ambek bongkar iku padha. Nah, semangate padha pas bongkar ambek pasang ku mesti padha. Yeah. Itu yang sebenarnya secara positif itu memberikan vibe yang bagus. Ketika mereka itu wis titikake wis masih gak entuk pelaris tetap makan 3 kali kan di Sarinah ini gitu. Hal-hal seperti itu yang harus kita pikirkan. Yang sama dengan ketika kita diuntungkan bahwa di sini nggak ada yang namanya musim dingin. Ya, oke. Ya, itu penting itu penting. Itu penting. Sekarang saya ingin dapat juga nih Sam Chandra. Diurut kayak ngene ya, diurut terus ya kan. Iya. Dimulai dari yang muda. Dimulai dari muda. Iya, paling muda. Ya, Om, kondisi souvenir jualan oleh-oleh Soak Alam pastinya kan punya dampak juga buat teman-teman pekerja ya. Iya. Garmen niku ancene rodok banter ya. Tapi kondisinya, nah makanya saya ingin tahu kiatnya apa? Kiatnya untuk kemarin sama tahun 2022 ke depan itu seperti apa? Ya kita optimis, tapi kan pasti harus ada apa namanya berbasis resiko ya. Ya, kita harus jaga-jaga. Nah, apa yang dilakukan di Soak Alam? Ya, alhamdulillah semua harus disyukuri, Mas. Jadi di dalam kondisi sekarang ini kita memang diminta sama yang punya hidup itu untuk selalu bersyukur, ya, dan terus tetap bergerak.
Karena kunci kita bisa bertahan hidup adalah terus bergerak. Ya. Kan gitu. Nah, alhamdulillah Soak Alam bisa bertahan. Ya, bisa bertahan meskipun dengan rasionalisasi tempat Oh, bangsa. justru rasionalisasi di tempat ya? Ya. Oke, Itu sip. mau nggak mau begitu. Tetapi kami sebetulnya sudah melakukan bahasanya itu antisipasi sebelumnya. Oh, oke. Saat teman-teman UMKM sebagainya itu belum masuk di dalam platform digital, Ya, kami sudah masuk, Mas. oke. Ya, paling tidak itu ngomong kayak uang toko meracang itu, aku meracang DC, Ya. dodolan meracang DC. Oh. Karena kami sebelumnya kami menikmati sangat menikmati namanya kue, souvenir, oleh-oleh itu di saat sebelum pandemi kita menikmati, tapi kami sudah menyiapkan platform digital untuk masuk ke sana, meskipun ya nggak terlalu banyak kan begitu. Ya. Tapi di saat pandemi itulah yang menjadi backbone kita. Oh. Jadi platform digital itu menjadi peran penting, akhirnya menjadi backbone kita di saat masalah pandemi, di mana orang nggak boleh keluar, nggak boleh dolin, nggak atau sebagainya. Dulu kita malah punya tagline, lek golek soal ngalam, yo Ya. dek Malang. Oh, golek soak ngalam nang Malang. Dek Malang. Iya, Iya, padha kudu- golek seragam Saguanto nang Abah Saguanto. Lho, Nah. abahe teko wis teko. Wah. Oh, ke Jakarta dia. Kalau ini tetap nang soak ngalam ya. Nah. Oke, terus. Karena juga himbauan kami juga begitu di dalam platform itu adalah gini,